Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG, dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi kemarin, edisi 24 Maret. Ya, ada beberapa. Ya, cukup untuk kita bahas di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk. Silahkan isi kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan, berikan alasan, berikan pertanyaan. Untuk menjaga waktu, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Oke, hari ini ISG bisa dikatakan masih sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Mungkin Anda sudah baca atau mungkin belum baca. Terakhir di stock call kemarin sore, prediksi kami adalah ISG akan mempertahankan tren naiknya ya sampai dengan akhir bulan Maret ya. Berarti di area 7.300 sampai dengan 7.400 ya. Hari ini penutupan di 7.377. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ISG bisa kembali ke atas 7.400 seperti itu. Jadi masih belum perlu kita berikan update lagi. Kita mulai dari saham pertama. Selamat malam Pak Yap, tolong bahas trading plan jangka pendek menengah untuk Telkom. Trading plan, apakah memang Telkom menarik atau tidak perlu kita bahas atau gimana gitu ya. Karena saham ini masih turun dan akan turun dalam jangka pendek, jangka menengah ini. Kalau definisi trading plan jangka menengah itu kami anggap trading mengikuti tren atau trend following ya. Sedangkan dengan kondisi Telkom dalam setahun 2 tahun terakhir ini tidak dalam kondisi yang uptrend, atau bisa dikatakan ini ya konsolidasi dengan kecenderungan turun ya. Anda bisa lihat kecenderungan turunnya seperti ini ya, bisa dikatakan ya turun menyempit ya. Dan ya artinya ya apa yang bisa kita explore dan kita bisa eksploitasi di kondisi teknikal seperti ini adalah swing ya, atau pullback, kenaikan di dalam kecenderungan flat ini atau kecenderungan mendatar ini gitu ya. Nah, apakah di harga saat ini oke untuk dibeli gitu ya? Kita harus melihat dari kondisi teknikal terlebih dahulu. Kondisi teknikalnya ada konsolidasi, artinya trading plan di saham yang konsolidasi itu seperti biasanya sudah kami sering ulang-ulang di pembahasan saham konsolidasi. Kemungkinan chance untuk kita mendapatkan profit terbaiknya adalah kita bisa beli di area support ya. Kalau menggunakan Fibo berarti kita tidak bisa menggunakan 0,618 sebagai patokan karena kemungkinan dia akan terturun lebih dalam dari itu ya. Kalau 0,618 itu atau 0,38 itu bisa digunakan. Ini yang orang tidak bisa membedakan atau menempatkan posisi Fibo itu penggunaannya pada saat saham itu memang sedang trending, baik itu uptrend ataupun downtrend. Ini sedikit edukasi sebelum bahas Telkom ya. Nah, ketika kita mengacu pada aturan yang ada di dalam saham yang konsolidasi, kita trading yang paling menguntungkan dan dengan risk sekecil mungkin, tentu saja kita akan mengambil dekat-dekat dengan area support dengan catatan memang sudah ada konfirmasi dia akan ada potensi untuk rebound. Sedangkan yang seperti yang Anda lihat saat ini, apa yang sedang terjadi di saham Telkom adalah perjalanan menuju turun, masih dalam proses turun. Sehingga ya untuk saat ini bisa nggak kira-kira di trading kan? Bisa-bisa aja.
Kalau dia misalkan kan dalam proses turun seperti ini, misalkan periode turun April 23 sampai dengan November gitu ya, dia turunnya ini kan ada swing-swingnya seperti ini. Nah, Anda mau yang itu bisa-bisa aja, tapi berapa persen? Itu yang Anda harus tahu. Berapa persen yang Anda bisa dapatkan? Nggak akan lebih dari 5%. Ya, ini berdasarkan dengan potensi yang ada seperti ini. Ya, pullbacknya cuma 4%. Nah, kalau di support kemudian dia naik ke middle area, katakanlah Anda bisa dapat 10%. Kalau dia bisa ke resist atau top line atau di area resisten konsolidasi itu bisa sampai 20%. Ya. Tentu saja dari sini kita sebagai businessman, sebagai trading yang menggunakan pendekatan bisnis, tentu saja kita nggak akan ngambil di harga saat ini. Kenapa? Karena potensi profitnya hanya 4%, sedangkan risknya itu lebih tinggi gitu loh ya, begitu. Jadi trading plan-nya apa ya, menunggu sekarang ini, dan saya rasa sudah saya bahas sering kali, baik itu jangka panjang, baik itu trading. Di F-Talk sebelumnya Anda bisa cari pembahasannya di Telegram kami, Anda bisa ketikkan Telkom. Saya rasa sering saya bahas kemarin kenapa kok Telkom harga sahamnya mentok di situ, itu sudah pernah kami jelaskan ya, terkait Telkom afiliasi dengan Goto dan sebagainya ya. Ini potensi ke depan akan semakin turun ini ya, pembahasan terakhir di awal bulan kemarin. Jadi ya kita nggak akan kaget kalau saham Telkom ini masih turun sampai dengan hari ini gitu. Kemudian juga kita sudah bahas ini udah agak lama kemarin terkait ya kenapa YF melakukan penjualan di peer dan di peers saham Telkom, kenapa kok kita nggak mempertahankan saham Telkom di portofolio terkait investasi ya. Itu juga sudah kita berikan transparansi di YF-Talk ini. Tapi kalau untuk trading seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kondisinya masih seperti ini, kita mau cari berapa persen itu pertanyaannya. Kalau Anda mau 4%, 5% mungkin sampai dengan 560, targetnya nggak muluk-muluk sampai dengan 560 itu sudah cukup. Anda boleh-boleh aja beli sekarang dengan risk, Anda bisa proteksi di 3.700. Tapi kalau Anda mau lebih optimal lagi dengan teknikal yang seperti ini, bentuknya, pola yang seperti ini, struktur yang seperti ini, ya mungkin Anda bisa menunggu di 0,7 atau lebih rendah lagi ya. Dengan begitu Anda akan mendapatkan ruang naik yang lebih besar dengan anggapan, dengan asumsi bahwa Telkom ke depan masih akan di skenario yang sama ya, dengan ruang yang mungkin sedikit akan lebih menyempit seperti yang Anda lihat ya, seperti itu. Oke, cukup. Makanya tolong bahas DKFT untuk swing sebaiknya menunggu di area berapa, harga berapa, dan berapa target TP dan cut loss-nya. Oke, kita lihat. Secara teknikal ini juga downtrend. Dan terakhir DKFT itu rebound cukup signifikan ini ya. Nah, kemudian dia di 0,38. Artinya ini adalah target pullback yang sudah dicapai. Apa artinya? Artinya adalah momentum swingnya itu sudah lewat. Nah sekarang ini yang sedang berjalan apa? Saya rasa ini adalah konsolidasi di dalam tren turun. Konsolidasi yang mana? Ini. Ya. Sehingga kalau kita masuk di harga saat ini kembali sama dengan Telkom tadi, ya. Ini nominalnya kecil, nggak sama dengan Telkom ya, sorry. Karena ini konsolidasi pun ya karena nominal kecil 118 itu dia kalau dia naik ke resistance 118 itu resist konsolidasi itu sudah 12%. Kalau dia naik ke resist terdekatnya di 110 atau 111 itu sudah hampir 5% lebih dengan risk di 102. Tetapi Anda harus proteksi ini dengan sangat ketat. Kenapa? Kalau dia tembus ke 100 ke bawah 100, dia akan sangat mudah seperti ini untuk turun dengan bahkan ini lompat kodok ya, artinya atau gap down. Anda harus tahu ini resikonya seperti ini. Maka Anda trading di saat ini pun sebenarnya bisa, meskipun dia konsolidasi,
Konsolidasi itu belum tentu tidak menarik ya, belum tentu. Ya, lagi-lagi kita harus melakukan perhitungan. Kita harus lihat upside-nya itu berapa persen, ke resistennya, ke middle area berapa persen, risk ke bawahnya berapa persen. Baru kita bisa simpulkan, oh konsolidasi yang ini menarik, oh konsolidasi ini tidak menarik. Jadi tidak bisa, oh ini lagi konsolidasi, cari yang lain aja, nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar melihat, mengukur dan mengkalkulasi ya, cocok atau tidak, fit atau tidak dengan profil risiko kita, cocok atau tidak dengan profit yang kita ingin capai ya. Jadi masing-masing orang tentunya memiliki perbedaan. Mohon bahas ACST buat invest, apakah sudah layak? Kerugian tahunan 2023 sudah menurun. Oh ya, kalau saya belum buka, nggak tahu rugi apa enggak. Yang untung aja belum tentu kita beli untuk investasi itu, apalagi yang rugi. Kalau Anda sudah membilang rugi, Anda ya mungkin rugi itu bisa naik dan turun lah. Masa buat apa kita invest di saham yang rugi? Ya, gitu. Ada perbaikan ada, tetapi masa nggak ada sih 800 saham yang Anda bisa lihat yang lebih baik gitu loh. Ya. Kenapa harus yang rugi kalau ada yang profit? Ya. Gitu loh. Nah, kalau trading itu hal yang lain. Saya nggak bilang saham ini nggak bisa naik loh ya, tapi fundamental nih. Pertama-tama kan kita lihat fundamental dulu. Kita megang barang ini akan jangka panjang. Tentunya kita harus butuh ya perusahaan yang sehat, yang profitable, yang tumbuh dan sebagainya. Ya masa kita mau beli saham yang rugi? Tapi kalau saya nggak mau. Kalau kami tidak akan merekomendasikan saham yang rugi tentunya. Ya, kalau masih ada pilihan yang lain, yang saya rasa pilihan yang lain sangat banyak. Sangat banyak sampai kita aja bingung mau rekomendasiinnya kapan ya. Karena ya di portofolio sudah ada dan sebagainya. Masih ada pilihan yang lain ada, makanya member itu aktif konsultasi di saham-saham yang tidak kita rekomendasikan, karena tidak mungkin semua saham yang bagus dan layak investasi itu kita rekomendasikan. Ada aturan portofolio maksimal saham itu berapa dan sebagainya. Jadi misalkan ada member ya, apakah dari sekian ratus saham yang layak investasi hanya ada di portofolio peer? Tidak, ada yang lain, tetapi tidak mungkin kita rekomendasikan semua. Misalkan di tahun-tahun kemarin gitu ya, ada opsi-opsi seperti misalkan kita cuma milih Temas, tidak milih SMDR, ada alasan-alasan tertentu, karena tidak mungkin kita beli semua. Misalkan ketika market crash gitu, kenapa kok kita cuma belinya saham seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, kenapa nggak beli saham BCA, kenapa nggak kita beli saham yang lain yang juga besar-besar, yang juga turun. Kita ada hitung-hitungannya berapa potensi upside dan sebagainya ya, gitu. Nah kalau yang rugi tentu saja ya seperti yang Anda tahu, mungkin Anda baru nonton ya, tentu saja yang kita pilih itu yang profitabilitasnya bagus. Kalau nggak profit ya jelas nggak masuk, dengan sangat mudah bilang seperti itu ya, gitu. Kalau Anda tanya ke saya, tapi kalau Anda mau monggo ya. Kalau saya sih nggak mau. Ini saham ini walaupun rugi tapi naik dan turun ya, naiknya signifikan juga. Kalau Anda mau ya, sekali lagi Anda cuma berpatokan pada harga sahamnya, bukan fundamentalnya. Seperti itu, mohon maaf ya. Oke. Permisi Pak Yep, minta tolong untuk analisa HMSP untuk investasi jangka panjang secara teknikal dan fundamental, soalnya turun mulu dari tahun-tahun kemarin, takut kayak Goto nanti. Terima kasih Pak Yef, berkah selalu kontennya. Terima kasih doanya. Gini ya, HMSP itu tidak bisa di-compare dengan GoTo lah. Ya memang harga sahamnya turun, tapi kalau kita perspektif kita adalah investing, ya kamu cek aja HMSP itu apakah rugi seperti GoTo, apakah HMSP itu tidak memberikan dividen seperti GoTo gitu loh. Jadi jangan terlalu terstigma dengan harga saham yang turun. Ini sama dengan GoTo. Ini saham ini rugi sama dengan GoTo. Tidak sama, tidak semuanya bisa seperti itu. Ya. Ini perlu kami luruskan karena di luar sana ini masih ini akan seperti GoTo, the next GoTo dan sebagainya. Ya. Semua saham itu punya case-case yang unik dan berbeda-beda. Mereka juga harus disikapi dengan hal yang berbeda tentunya. MSP
HMSP ya bisa di-compare dengan gudang garam misalkan, atau saham-saham rokok yang sama yang juga listing, mungkin seperti itu. Tapi kalau compare dengan Goto kok saya rasa kurang tepat. Ya walaupun kita nggak melihat ini saham rokok atau bukan, ya Anda lihat aja kan HMSP tidak rugi kan, Anda lihat. Ya terkait harga sahamnya memang turun. Ya kalau kita lihat dari mungkin Anda sudah invest sebelum pandemi gitu ya, karena sebenarnya saham HMSP itu sudah berhenti turunnya sejak 2022 ya, 2021 malah. Ya, dia sudah mentok di 800 ini. Kalau harga sahamnya, sedangkan Goto tidak, turun-turun berkelanjutan, masih berlanjut sampai dengan hari ini. Gitu loh. Dari harga sahamnya mungkin terlihat hampir sama, sama-sama turun. Akan sama. Tidak juga. Ya. Gitu. Bagaimana dengan fundamentalnya? Apakah seburuk ini? Gitu loh. Lihat secara teknikal dulu ya. Jadi harga saham MSP itu pernah seperti ini ya dulu. Ya. Merupakan ya pengontrol indeks dulu. Ya kami 10 tahun yang lalu menikmati karena kami di market mungkin lebih dari 10 tahun, ya kami tahu bagaimana MSP. Ya seperti ini, Anda lihat fundamentalnya juga memang secara size memang dia sudah mature, sudah bukan masuk ke perusahaan growth lagi. Maka dari itu dia termasuk perusahaan yang dividen atau memberikan dividen. Jadi kalau kita berinvestasi di perusahaan MSP ini, misalkan tidak harga sahamnya sedang tidak turun, yang kita lihat adalah profitabilitasnya untuk mengejar dividen yang kita akan dapatkan di masa depan. Akan tetapi opportunity itu bertambah setelah harga sahamnya turun di 2020 sampai dengan hari ini dia belum naik. Bukan turun ya, belum naik. Oke. Sedangkan kalau kita lihat mengacu seperti case di Unilever kemarin, ada yang nanya Unilever kemarin, penurunan yang terjadi di HMSP sendiri itu terjadi pada profitabilitasnya. Pertumbuhan revenue ya itu masih terjadi hingga 2022. Ya, di mana bottom terbentuk. Ya, itu akan potensi menjadi bottom. Kenapa? Karena ya setelah itu pertumbuhan ini berlanjut di 2023. Itu story-nya ya. Jadi kita punya story yang seperti ini ya. Kalau story yang lain mungkin ada orang yang mungkin bisa jelaskan. Jadi harga itu stuck di 800-900 di saat revenue-nya sudah mulai membaik setelah 2020 kena COVID, 2021 juga masih kena COVID. Kemudian di 2022 mulai recover lagi di angka yang sudah meningkat di atas 2020 ya, di 36 triliun. Kemudian story-nya berlanjut. Ternyata kalau Anda lihat dalam 10 tahun terakhir, revenue yang diciptakan atau dicatatkan di tahun 2023 itu all time ya terlalu tinggi ya. Tertinggi ya karena dia 46,8 triliun, sedangkan terakhir yang ada di TradingView ini hanya tertinggi di tahun 2018 yaitu 45,9 triliun. Artinya apa? Dia mencetak pertumbuhan di 2023. Profitnya bagaimana? Anda bisa lihat profitnya mulai mengalami perbaikan di 2023 ini, yang mana operasionalnya naik 15%. Memang masih sangat jauh jika kita melihat di tahun 2017 atau 2019 di mana waktu itu operational income-nya menyentuh angka 17T, itu sangat jauh. Ya, sangat jauh. Makanya saya bilang tadi yang terjadi itu adalah turunnya profitabilitas. Apa yang menyebabkan ini? Ya tentu saja Anda tahu, mungkin cukai dan sebagainya. Ya, dan ya tentu saja ini yang menyebabkan, ya saya rasa tidak hanya HMSP, ya gudang garam pun terjadi demikian. Ya. Nah, bagusnya di 2023 ini seperti data yang ada, kita bicara data bukan
mengandai-andai data yang ada yang dicatat di TradingView ini, laba bersihnya ya kembali tumbuh ya setelah mengalami penurunan terendahnya di 2022 dan sekarang ini naik di 8T dari 6,3T. Mari kita lihat berapakah profitabilitasnya. Oke. Kita akan melihat operasional dan bottom line atau net margin. Anda lihat di 2023 ini mengalami peningkatan yang sebelumnya kita nggak usah lihat. Di sini kita bisa lihat ya bahwa terjadi perlambatan penurunan. Sebelumnya ini trennya turun ya dari 29 37 ini loh yang saya bilang kenapa kok harga sahamnya turun, karena memang profitabilitasnya menurun. Ya, profitabilitas menurun. Revenue masih tumbuh tetapi profitabilitasnya menurun. Ya, terrefleksi di sini di rasio-rasio profitabilitasnya. Nah, di 2023 ini sudah mulai flat, artinya penurunan sudah mulai berhenti dan bisa take off setelahnya, kemungkinan. Kenapa? Didukung oleh kinerja pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya mereka sudah dapatkan, ya tinggal mengerjakan, karena ini perusahaan yang cukup besar, ya tentu saja untuk menciptakan pertumbuhan itu tidak mudah. Makanya banyak hal dikorbankan. Nah, adanya cukai naik, mereka harus berpikir untuk melakukan banyak ya penurunan efisiensi yang sehingga terrefleksi pada penurunan profitabilitas. Ya, ini terlalu berat pembahasannya, tetapi saya rasa seperti itu gambaran yang saya lihat. Sehingga dengan harga saham yang turun di 2021 sampai dengan hari ini 79% sangat jauh dengan penurunan yang terjadi pada fundamentalnya, di mana revenue masih tumbuh ya, kemudian profitabilitasnya turun, tetapi turunnya tidak segini juga gitu loh. Artinya apa? Seperti Unilever kemarin terjadi gap antara harga saham dengan fundamentalnya. Nah, lalu sebagai investor yang akan beli, apa yang harus dilakukan atau yang sudah beli? Menurut saya pola yang saya sudah kenali sejak beberapa tahun, ya 10 tahun terakhir, Unilever itu memang baru mengalami downtrend di 2020. Sebelumnya tidak terjadi. Anda bisa lihat ini selalu konsisten di dalam tren naik. Tetapi setidaknya untuk dapat naik di atas EMA 60, dia membutuhkan namanya V pattern, V-shape. V-shape yang kita harapkan itu akan ada saat ini belum terjadi, belum terbentuk. Kapan itu? I don't know. Ya, price-makernya HMSP yang tahu. Tetapi tanda-tanda HMSP akan reversal kemungkinan ya akan terjadi setelah terbentuknya V-shape bottom. Ya. Nah, kapan itu? Nah, tunggu aja. Ya, fundamental sudah bagus. Semoga dapat dipertahankan di tahun ini ya. Sehingga ya tentu saja untuk menaikkan harga saham MSP butuh duit, butuh sentimen, butuh ini untuk apresiasi partisipasi dari market supaya cost-nya tidak terlalu besar. Ya, tentu saja menjadi price maker HMSP ini tidak sama dengan price maker saham-saham small cap atau mid cap. Ya, udah masuknya udah paus ya, maksudnya udah levelnya sudah pendana jumbo gitu ya. Dan mereka ya butuh konsolidasi gitu untuk mengumpulkan barang supaya apa? Supaya lebih ringan. Makanya dia konsolidasi dalam beberapa tahun terakhir. Karena ya mereka butuh yang namanya collect barang di market supaya apa? Supaya semakin sedikit di market semakin mudah untuk dinaikkan. Ya, itu pengalaman saya beberapa tahun lalu, 5 tahun, 6 tahun yang lalu ya. Kita mengeksplor terkait price maker, bagaimana mereka menjurnal dan mereka melakukan pembukuan untuk apa menggerakkan sebuah harga. Ya tentunya itu tidak mungkin saya jelaskan di sini.
Yang jelas untuk menggerakkan harga saham big caps itu tidak murah ya, butuh sesuatu yang sangat besar untuk dia bisa naik ya gitu. Makanya dia butuh V-shape agar apa, agar mereka cepat dapat barang-barang yang ketahan di luar ya. Mungkin ada orang yang hold banyak ya, untuk agar mereka keluar ya, mereka jual, mereka akan membentuk V-shape itu tadi. Tapi ini sudah 2 tahun ya, 2003 itu berarti sudah jalan 2 tahun lebih. Sekarang sudah 2024, sudah 3 tahun. Mungkin ya sudah cukup ya, mungkin ya, nggak tahu ya cukup atau tidak, mereka yang tahu ya. Bukan kapasitas saya, bukan kontrol saya itu. Yang jelas secara teknikal seperti itu, fundamental seperti itu sudah mulai membaik, profitabilitasnya sudah mulai berhenti turunnya, pertumbuhan masih ada ya, walaupun dia memang sangat besar, perusahaan besar ya. Oke, saya lihat IKPM hit TP1 namun PTR tidak jual Pak Yep, berarti bisa naik ke TP2. Terima kasih, tadi mau konsul keburu sore ya. Kamu konsultasi kapanpun bisa, tetapi akan dijawab besok di jam kerja ya. Kalau kami masih hold, berarti ya masih hold, masih akan kita jual di target berikutnya gitu ya. Kita akan lihat dulu, saya juga nggak hafal semua berapa target saham yang dibeli sama PTR gitu kan. Nah ini terakhir beli kemarin tanggal 21, beli di 274, targetnya di 316, tadi naik berapa, TP1 di 288, berarti di atas TP1 ya. Kita cek dulu secara teknikal apakah memang masih bisa. Kenapa kok di hold, saya juga nggak tahu ya. Nah ini ekstensi kedua ya, dengan penutupan hari ini mungkin untuk TP2 ya dia bisa aja turun dulu ke 280 atau naik ke 300 kemudian turun, kemudian baru naik ke sini ya. Tapi karena PTR masih hold ya, dan hari ini volumenya juga ada peningkatan sedikit tapi memang tidak terlalu besar. Breakoutnya ini diikuti dengan peningkatan volume ya, bagus, berarti ya bisa aja besok ke 300an ya. Mungkin TP2 ya tentu saja selama tren naik ini masih ada, masih dipertahankan ya, masih akan uptrend, bisa lebih ke TP2 bahkan ya gitu ya. Pak F, saham Merck bagaimana secara fundamental, apakah layak untuk dividend investing? Dividend investing itu sebenarnya gampang ya, menurut saya gampang karena ya tinggal Anda cek aja konsistensinya, dia konsisten nggak, terutama di tahun-tahun seperti tahun-tahun yang sulit. Tahun sulit secara umum itu ya 2020, tapi setiap perusahaan punya tahun-tahun yang sulit masing-masing. Kalau dia masih konsisten dengan memberikan dividen ya itu termasuk dividen stock atau perusahaan yang bisa kita jadikan sebagai investasi untuk mencari dividen. Nah kita lihat dari dividen yang ada, ini konsisten memberikan dividen setiap tahun ya. 2016 sampai dengan 2022, terakhir di bagian 2023 ya, dividen 2022 di bagian 2023, artinya ya kalau pertanyaannya cuma bisa atau tidak, bisa ya. Nah ini dividennya cukup ya, bisa dikatakan cukup baik dividennya ya, cukup konsisten juga. Oke, bisa. Pak, saya masih hold saham visi, kira-kira apakah masih akan ke TP2 atau lebih tinggi seperti RSCH? Matur suwun Pak Yev. Ya mungkin bisa-bisa aja RSCH, apa nama saham visi ini sama apa nih, saham baru tadi trading ya di saham visi PTR ya. Oke, hari ini naik 12%. Sebentar, kita cek dulu visi tadi beli di berapa. Oh ini ya, tadi beli di harga 151 jam 9.19, jam setengah 10 ya. Kemudian meledak naik di atas jam 1, berarti sesi 2 ya.
TP2-nya di 180, sekarang tutup di 168, tadi sempat naik ke 174. Sangat bisa ini ke 200 bahkan, karena trennya ini bagus ya. Ini mungkin bisa ke 200 ya kalau kita mengacu pada ekstensi wave. Ini saham baru ya, jadi cukup tricky, cukup sulit untuk diprediksi karena polanya masih sedikit. Ini bisa ke 186, itu ekstensi pertama. Kemudian ekstensi kedua itu di 232, jadi kemungkinan tidak akan sulit untuk ke 200 ya, seperti itu. Hari ini cukup lumayan ya PTR. Yang penting ya bisa di atas jauh IHSG, itu udah cukup dan lebih tinggi dari tahun kemarin itu ya. Goals kita tahun kemarin kan 30 ya, 30 sekian, kita pengen 40 atau yang penting masuk akal lah ya, jangan sampai nggak masuk akal karena ya itu saja mengorbankan resiko yang besar. Bagus. Oke. Oh, sudah terakhir ya. Oke, terakhir ya. Berarti terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah menonton malam-malam di bulan puasa. Mungkin Anda puasa juga seperti saya, sudah mulai ya mungkin ngantuk, mungkin ya besok pagi ya kita harus sahur ya dan sebagainya, masih bisa membahas saham-saham seperti ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat memberikan masukan apapun itu, semoga dapat diambil yang positif-positif. Sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Saya berharap Bapak Ibu tidak menelannya dengan mentah-mentah. Anda tetap proses sendiri masing-masing sesuai dengan profil Anda masing-masing ya. Dan bagi Anda yang mungkin jawaban saya ini masih tidak memuaskan untuk Anda bisa berkonsultasi dengan advisor saya. Kalau Anda member, besok pagi mereka pasti akan jawab dengan data yang lebih lengkap, dengan akurasi yang lebih tinggi. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Stock malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.